saya Francisca Trimartasari Ganggus dari kelas 1C. Pada hari ini saya akan membahas tentang ilmu sosiologi. Berikut penjelasannya. Bab 1, pendahuluan. Ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran, serta selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kriteria oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya. Sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Sosiologi juga bukan merupakan disiplin yang normatif, tetapi merupakan suatu disiplin yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini, dan bukan mengenai apa yang terjadi atau apa yang harusnya terjadi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni atau pure science. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, artinya sosiologi mempelajari gejala yang umum pada setiap interaksi antara manusia. Objek sosiologi adalah masyarakat. B. Gambaran secara singkat tentang sejarah teori-teori sosiologi. Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, di mana fakta adalah suatu yang dapat diamati dan diuji secara empiris. Sejarah singkat sosiologi dimulai dari Plato. Plato menelaah masyarakat sistematis dengan merumuskan teori organis tentang masyarakat, mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Yang kedua, Aristoteles melakukan analisis terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Yang ketiga adalah Ibnu Khaldun, mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa dalam sejarah. Yang keempat, pada zaman Renaissance tercantum beberapa nama, yaitu Thomas More dan Campanile mengenai masyarakat ideal, dan Anne Macaulay mengungkapkan mengenai bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Yang kelima, Hobbes menulis mengenai keadaan ilmiah manusia yang didasari pada keinginan-keinginan mekanis, sehingga manusia selalu saling berkelahi atau kontrak sosial. Yang keenam adalah John Locke dan J.J. Rousseau menulis mengenai kontrak sosial. Yang ketujuh adalah Saint-Simon menulis manusia yang hendaknya dipelajari dalam kehidupan berkelompok. Yang kedelapan adalah Auguste Comte, merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi dan membedakan ruang lingkup serta isi sosiologi dari ilmu pengetahuan yang lain. Sosiologi merupakan studi positif tentang hukum-hukum dari gejala sosial. C. Metode-metode sosiologi. Dalam sosiologi terdapat 5 metode, yaitu metode kualitatif, mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksa. Yang kedua adalah metode historis, menggunakan analisis atau peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Dan yang ketiga adalah metode komparatif, mementingkan perbandingan antara macam-macam masyarakat serta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan kesamaan serta sebabnya. Dan yang keempat adalah metode studi kasus, bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata kehidupan masyarakat. Dan yang kelima adalah metode kuantitatif, mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan ilmu pasti atau matematik. Metode-metode sosiologi tersebut bersifat saling melengkapi, dan para ahli sosiologi sering menggunakan lebih dari satu metode untuk menyelidiki objeknya. Bab 2, proses sosiologi dan interaksi sosial. Proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat diolah apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menemukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Atau dengan kata lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Dua syarat terjadinya interaksi sosial adalah yang pertama, adanya kontak sosial, ada social contact, dan yang kedua, adanya komunikasi. Dalam proses sosial terdapat persaingan dan pertentangan, dan juga kontravensi, yang merupakan bentuk-bentuk proses sosial disosiatif yang terdapat pada setiap masyarakat. Persaingan ditandai dengan Perasingan ditandai dengan tidak adanya kontak antara mereka yang bersaing, sedangkan pada persaingan tidak ada suatu kesadaran
akan perbedaan kepentingan, persaingan lebih bersifat tidak pribadi. Bab 3, kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah: 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Dan yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertahan erat. Dan yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana cara mengendalikan anggota-anggotanya. Tipe-tipe kelompok sosial. Pertama, klarifikasi tipe-tipe kelompok sosial bisa berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota, derajat interaksi sosial, kepentingan dan wilayah, berlangsung suatu kepentingan, derajat organisasi, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan tujuan. Yang kedua adalah kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasi dirinya. Dan yang kedua, out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primary group adalah face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi, dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Yang kelima, paguyuban dan patembayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggota diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Sedangkan petambayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Yang keenam adalah formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali, yang menjadi dasar dari pertemuan kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang ketujuh adalah membership group dan referensi group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota-anggota tertentu. Reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang ke-8 adalah kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan sekelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Dan kelompok-kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. Dan yang 9 adalah kerumunan atau crow. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang sama. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat atau community. Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat berdasarkan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri
paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, dan yang mengungkapkan hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. 4. Kebudayaan dan masyarakat. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta Buddha yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin cor yang berarti mengelola atau mengerjakan. Kebudayaan adalah suatu hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan juga adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Bab 5. Lembaga-lembaga kemasyarakat atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, dan yang kedua menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan yang ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. Berikut merupakan ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan menurut Gilin. 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Dan yang kedua adalah suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam adalah suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. 6. Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification yang merupakan pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembeda atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah sistem lapisan berpokok pada sistem yang berketentuan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek pendidikan. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification, yang dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang ke atas ke bawah. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau sosial kelas adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka tidak diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Mobilitas sosial atau social mobility. Gerak sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial yang berprinsipal ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Gerak sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari satu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Gerak sosial vertikal ada dua jenis, yaitu yang naik atau social climbing dan yang turun atau social skinning. Bab 7. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat membentuk nasib berjuta-juta manusia. Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena kekuasaan bersifat netral, maka menilai baik atau buruknya harus dilihat dari penggunaan bagi keperluan masyarakat. Apabila kekuasaan
dinamakan pada diri seorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka menerima pengaruhnya adalah pengikutnya. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk mengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kuasa yang didapat oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat pengakuan masyarakat. B. Wewenang. Wewenang menurut Max Weber adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Wewenang ada 3 macam, yaitu wewenang karismatik atau charismatic authority, yang kedua wewenang tradisional atau traditional authority, dan yang ketiga wewenang rasional atau legal atau rational authority. Kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi atau formal leadership, yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan. Suatu perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan resmi dengan yang tidak resmi atau informal leadership adalah kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaannya selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi. Kepemimpinan yang tidak resmi mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan pada pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Bab 8. Perubahan sosial dan kebudayaan. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya dapat berubah perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan bisa berkaitan dengan nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga masyarakat, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, serta lain-lainnya. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Pembatasan pengertian. Yang pertama, definisi. Definisi menurut William F. Ockham mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan, baik material maupun yang imaterial. Yang ditekatkan adalah pengaruh besar untuk unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, mengertikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Berikutnya, menurut McIver, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan-perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Berikutnya, menurut Gillin, mengatakan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, karena adanya definisi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Berikutnya, menurut Samuel Koenig, mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Dan yang berikutnya, menurut Selo Semarjan, rumusannya adalah segala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kedua, teori-teori perubahan sosial. Para sosiolog maupun ahli-ahli lainnya banyak yang pernah mengungkapkan tentang teori-teori perubahan sosial dan keduanya. Peterin A. Sorokin berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengungkapkan bahwa ada suatu kecenderungan tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik. William F. Ockham berpendapat bahwa adanya kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. C. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, acap kali tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan kebudayaan. Hal ini disebabkan tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjalin dalam suatu masyarakat. Hal itu mengakibatkan bahwa garis pemisah di dalam kenyataan hidup antara perubahan sosial dan kebudayaan lebih sukar lagi untuk ditegaskan. Biasanya antara kedua gejala itu dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab dan akibat. D. Beberapa bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Kedua, ada perubahan kecil dan perubahan besar. Dan ketiga, ada perubahan yang dikehendaki atau intent change, atau perubahan yang direncanakan atau planned change, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau unit
change atau perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri, antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat, antara lain sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan dengan negara lain, dan pengaruh kebudayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan ada 9, yaitu kontak dengan kebudayaan lain, yang kedua sistem pendidikan yang maju, yang ketiga sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, yang keempat toleransi terhadap perubahan-perubahan menyimpang, yang kelima sistem lapisan masyarakat yang terbuka, yang keenam penduduk yang heterogen, yang ketujuh ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, yang ke-8 orientasi ke muka, dan yang ke-9 nilai meningkatkan taraf hidup. Dan kemudian ada faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan, ada 9 juga, yaitu pertama kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, dan yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, yang ketiga sikap masyarakat yang tradisionalisis, yang keempat adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest, dan yang kelima rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, yang keenam prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, yang ketujuh hambatan ideologis, 8 kebiasaan, dan 5 nilai pasrah. Berikutnya ada proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan yang bernama penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Keserasian atau harmoni dalam masyarakat merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat. Dengan keserasian, masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Yang kedua adalah saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran-saluran proses perubahan sosial dan kebudayaan merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintah, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah disorganisasi dan reorganisasi. Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan fungsional. Disorganisasi merupakan suatu keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Disorganisasi atau disintegrasi adalah proses berputarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Reorganisasi atau reintegrasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga. Arah-arah perubahan atau direction of change. Apabila seorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pola diketahui ke arah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah, akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan itu bergerak kepada suatu bentuk yang sama sekali baru, namun mungkin pula pola pergerakan ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Modernisasi. Di dalam proses modernisasi tercakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau permodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Syarat-syarat modernisasi adalah 1. Cara berpikir yang ilmiah, 2. Sistem administrasi negara baik, 3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur, 4. Penciptaan iklim dan fosbel dari masyarakat, 5. Tingkat organisasi yang tinggi, dan 6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan social planning. Sekian penjelasan saya tentang ilmu sosiologi. Jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf.